Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi teman-teman. Jadi kita pengganti kuliah untuk pengantar akuntansi dilaksanakan secara online melalui Zoom ya, karena memang hari Rabu kemarin kita Lebaran Idul Adha. Jadi takutnya nanti kalau dimundur-mundurin dan segala macam, takutnya nanti susah lagi nyari harinya gitu ya. Jadi eh ya kita online kan saja. Jadi nanti hari Rabu depan itu berarti kita udah normal lagi pertemuan 12 gitu ya. Kalau teman-teman itu yang ke Jakarta itu tuh hari apa ya? Hari Rabu atau hari Kamis? Tanggal 4, Pak. Hari Kamis, Pak, kalau nggak Kamis salah. berarti Rabunya masih bisa kuliah kan ya? Masih bisa ya? Masih. Oke, jadi kita tidak perlu mencari pengganti yang cari pengganti itu berarti kelas saya yang hari Kamis karena memang ngajar semester 2 juga kan buat cari pengganti. Oke, berarti kelas ini aman, kelas C dan D ya. Oke, sebelum mulai saya absen dulu ya teman-teman ya. Kelas C dulu, Faisti Siva. Ada Pak, hadir. Oke, Citra Ria Ramadhani. Citra Ria ada? Belum ada ya. Faiz Afta, Hadir, Pak. I Gede Putra, Hadir, Pak. kemudian Bagas Putra. Citra Ria ada, Pak. Oh, Citra Ria Citra ada. Ria ada. Oke, oke. Bagas Putra, Bagas Putra, nggak ada. Lazuardian, Lazuar nggak ada juga. Leni Dwi, Hadir, Pak. kemudian Aulia Oktavianti, Hadir, Pak. hmm, Aidah Nurmalasari, Hadir, Pak. Sania Alwapah, Sania ada? Nggak ada. Alicia Putri, Hadir, Pak. Yoga Hernawan, Yoga ada? Nggak ada. Syakila Deswita, nggak ada juga ya. Chandra Ardiansyah, nggak ada. Ini suara saya ada nggak sih teman-teman? Takutnya nge-lag atau nge-freeze. Ada Hadir, ya? Ada, Pak. Ada, jelas. Oke, oke. Feni Agustina, Feni nggak ada juga. Suci Ramadhani, Suci Ramadhani ada nggak? Nggak ada juga ya. Eliza Putri, Eliza nggak ada. Agni Ismayanti, Hadir, Pak. kemudian Virus Bagza, Virus ada. Izhon Taba, nggak ada. Afeni hadir. Feni Agustina, oke. Putria Ramadhani, Hadir, Pak. Ayudira Fitrianti, Hadir, Pak. Muhammad Raihan, Raihan Febrian, nggak ada. Vina Amelia, Vina Amelia ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang ke yang kelas D ya. Cynthia Amanda, Hadir, Bapak. Pradita Oktarina, Hadir. kemudian Hairunisa Nabilah, Hadir, Pak. Muhammad Akbil, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Fauzan, Muhammad Fauzan ada? Nggak ada. Salsa Sabela, Hadir, Pak. Desta Puji, Desta ada? Nggak ada. Desti, Hadir. Davin Harsa, Davin ada? Nggak ada ya. Kaisya Salsabila, Hadir, Pak.
Kaila Aura. Bapak katanya jaringannya masih nge-lag. Oh, Kaila ya. Ya, Oke, oke. Sementara saya iniin dulu ya, tidak hadir dulu. Nanti kalau hadir langsung ini aja ngomong ya. Daryl Mulki, Hadir, Pak. Rizky Mahesa, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Andrian. Muhammad Andrian ada nggak? Nggak ada. Muhammad Zidan, tidak ada juga. Deanti, hadir. Rizka Nurmala, Hadir. Ananda Gina, Hadir, Pak. kemudian Nabila Desdriawan. Nabila ada? Tidak ada. Ini Izhon ada ya di chat barusan ya. Oke. Eh, ada Izhon bisa dengar suara saya? Izhon ada nggak? Barusan ada sih di chat Zoom tapi Bapak Lajuar hadir lagi di rest area Pak. oh iya ya Lazuar ada, terus Izhon ada ya. Bapak Desta hadir. Bapak Des. Kaila juga, maaf baru join. Oke, oke, Desta ada, terus Kaila Aura ya. Iya. Oke, saya lanjut dulu. Gustian, Hadir Pak. Reva Levia, Hadir, Pak. Widya Pidianti, Hadir, Pak. Guna Lugina, Hadir, Pak. Evrilia. Evrilia Maulidiani ada? Nggak ada ya. Raditya Dwi, Hadir, Pak. Radit ada. Oke, yang lain nanti ini aja ya. Apa namanya di chat aja apakah hadir atau tidaknya. Tapi ini mohon maaf tinggal 3 menit lagi ya. Kan kita perjanjian 15 menit ya teman-teman setelah dimulainya kuliah. Jadi kalau setelah 8.15 boleh masuk tapi tidak di absen gitu. Nah mungkin masih ada sisa waktu 3 menit tolong diinfokan aja nih biar segera Zoom dan absen. Karena sayang ya online tapi masa tidak hadir gitu. Kalau misalnya offline kan masih ada kemungkinan tidak hadir dan segala macam kan. Nah, kalau ini selagi online, kalau bisa ya hadir semua. Ini lumayan banyak nih yang tidak hadir nih. Tadi ada Bagas di kelas C ya, Sania, Yoga, Sakila, Chandra, ini nggak hadir nih. Suci Ramadhani, Eliza, Fairuz, Muhammad Raihan, sama Vina Amelia. Ada nggak ini yang saya panggil barusan? Bapak Lajuar udah ya Pak tadi. Aman, aman, aman Kang, udah. Ini Pak maaf lagi di rest area Pak. Ya, ya, hati-hati ya. Ya makasih ya Pak. Oke, Kelas D, Muhammad Fauzan ada? Muhammad Fauzan. Kemudian Davin, Muhammad Andrian, Muhammad Zidan nggak ada juga ya. Kemudian Nabila Desdriawan sama Evrilia nggak ada ya. Oke, berarti eh, untuk perabsenan cukup ya. Nanti yang tidak hadir ini saya tulis juga di absen yang kertas. Jadi nanti pas kita ketemu minggu depan hari Rabu, teman-teman tanda tangannya pertemuan 11 sama 12 ya. 2 kali ya. Yang sekarang kan online kan belum bisa tanda tangan kertas sama buat yang Rabu depannya. Gitu. Gitu ya, teman-teman aman ya untuk absen ini. Oke, kita langsung mulai saja untuk kuliahnya, teman-teman. Jadi hari ini tuh adalah pertemuan 11 sama kelas C absennya di jam 7 ya. Jam 7 hingga jam 8.40 udah pada absen ini yang kelas C karena takutnya kelupaan nanti Bapak, terus ya. Bapak maaf tadi tuh yang Cici katanya laptopnya nge-lag. Siapa? Jadi Pak, nunggu Cici, kalau Vina. Vina Vina Amelia ya. Iya dari tadi katanya nge-lag, jadi belum masuk. Oke, oke, oke. Terus siapa lagi? Faiz tadi mau ngobrol? Enggak ya, berarti ya. Oke, oke.
Saya lanjut dulu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pertemuan 11. Terus tadi yang kelas C itu absennya di jam 7 sampai 8.40 ya. Terus nanti yang kelas D itu di jam 9 sampai 10.40. Tapi memang untuk kuliahnya tetap digabung. Karena kalau di sistem nanti ke di tag-nya bentrok gitu ya. Karena kan ini dua kelas yang berbeda gitu. Tapi tetap pelaksanaannya bisa digabung. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada kemampuan akhir yang diharapkan ya teman-teman ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman itu mampu menghitung nilai persediaan dan menyiapkan kartu persediaan. Ingat, persediaan itu adalah ciri khas utama dari akuntansi perusahaan dagang. Karena ingat lagi, teman-teman kalau di perusahaan dagang itu tuh punya stok ya, punya stok yang harus di restockin lah kalau bahasa kekiniannya ya, kamu tuh harus selalu restock. Tapi ingat, untuk perusahaan dagang ini kamu tidak melakukan perubahan atau tidak melakukan modifikasi gitu ya barang-barang yang akan kamu jual. Misalnya kamu beli dari supplier ya berbentuk spidol, ya kamu tidak akan melakukan modifikasi, tambahan, pengurangan, nggak akan. Jadi kamu menjual bentuk yang sama sesuai dengan produk yang sudah kamu beli dari supplier atau pemasok gitu ya. Jadi ciri khas utama di perusahaan dagang ini dia punya persediaan pasti ya. Karena kalau tidak ada stok apa yang mau dijual? Karena kan dia berbentuk barang fisik teman-teman. Sama satu lagi adalah di perusahaan dagang ini kamu tidak melakukan perubahan apapun terhadap barang yang akan dijual. Jadi ya murni. Kalau dapat kemasannya A ya kemasannya seperti itu juga, nggak akan ditambah-tambah, nggak akan dikurang-kurang. Isinya juga nggak akan diganggu gugat gitu. Kamu menjual persis persis sesuai dengan yang sudah dijual sama perusahaan aslinya. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Nah, cukup dipahami mungkin saya mereminder lagi terkait perusahaan dagang itu seperti apa. Aman, teman-teman? Aman ya? Pak. Aman, Oke, Pak. jadi ini untuk topiknya pertemuan 11 itu ada dua kurang lebih ya. Kamu belajar nanti menghitung nilai akhir persediaan sama kartu persediaan gitu. Nah, ingat ini saya reminder lagi ya persediaan barang dagang kalau kita ambil dari Kieso. Kieso itu adalah apa namanya? Ahli akuntansi gitu ya, teman-teman ya. Ahli akuntansi memang dunia itu tuh banyak merujuk dari buku beliau. Persediaan atau inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali gitu ya, masih dalam proses produksi atau digunakan dalam proses operasional perusahaan gitu. Kemudian poin kedua nih, pada perusahaan dagang persediaan merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa diubah bentuknya. Nah, itu tadi. Jadi dia murni. Kita tidak bisa melakukan perubahan-perubahan. Jadi kalau bentuknya seperti itu ya seperti itu juga yang kita jual ke konsumen. Kita tidak melakukan modifikasi, tidak melakukan penambahan, tidak kita edit, tidak kita tambah-tambah, tidak kita kurang-kurang. Jadi murni ya, bentuknya persis gitu tanpa diubah gitu. Oke, di sini tadi Faiz maksudnya gimana tuh Kang absennya di hari Rabu? Saya baru baca chat lagi ini. Halo, Faiz ada suara saya nggak Kang? Kayaknya lagi ini ya. Kalau yang lain pada bisa absen nggak tadi yang kelas C di sistem? Bisa absen nggak? Aku nggak bisa, Pak. Yang kelas C nggak bisa. Diklik presensi nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Pertemuan Aku bisa, 11 Pak. coba ketik kliknya pertemuan 11 karena yang saya ganti tadi di sistem itu pertemuan 11. Jadi Pak Elijah. ya, jadi ketika kamu buka sinaunya Mai Unjani kan pertemuan 11. Nah, kamu klik hadir gitu. Bisa nggak, teman-teman? Karena di sistem udah saya ganti tadi. Jadi teman-teman itu kelas C ya. Kelas C itu di jam 7 sampai 8.40. Bisa nggak sekarang coba dibuka lagi sistemnya? Bapak Suci hadir. Oke.
Jadi tadi absennya untuk pengganti satu pertemuan saya ganti ke Jumat gitu. Jadi pertemuan 11-nya Jumat, nanti pertemuan 12-nya udah normal Rabu lagi gitu. Bisa nggak teman-teman? Tadi saya buka LMS bisa sih pertemuan nih saya liatin ya. Saya liatin dulu. Nih kayak gini nih bentukannya kalau ini. Nih, pertemuan pengantar akuntansi. Nah, ini Anda sudah melakukan presensi di pertemuan 11 karena tadi saya klik biasa sih, klik hadir gitu. Nah, jadi di pertemuan 11-nya ini. Ini banyak nih yang ngeklik ada 19 orang. Nih, udah pada hadir nih. 5 orang yang belum hadir. Pertemuan 11. Pada bisa berarti ya, teman-teman ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nanti coba di refresh kalau misalnya di HP nggak bisa kamu buka dari laptop ya karena kadang saya juga dari HP tuh kadang nggak bisa ngeklik hadir gitu jadinya dari laptop gitu dari web gitu ya teman-teman ya. Oke, saya balik lagi ke sini tadi yang hadir tuh Vina ya, Vina dan Suci ya, Suci Ramadhani. Oh Iya, Bapak. sip, Vina. Elijah juga hadir, Pak. Eliza hadir. Eliza kelas apa? Kelas D ya? Kelas C. Kelas C. Oh, kelas C. Kelas C itu Eliza dengan Tuci ya. Sip. Iya. Pak, saya, Pak. Siapa saya teh? Muhammad Andrian. Muhammad Andrian. Sama Pak, kelas D. Oh, kelas D. Sip. Oke, Ya. saya balik lagi ke ini ya, ke PPT ya, teman-teman ya. Di sistem diubah cuman buat hari ini. Jadi bisa diganti gitu teman-teman untuk satu pertemuan. Misalnya kita ganti ke Kamis, ke Senin, ke hari apapun. Intinya kalau di sistem disetujui bisa gitu. Dan memang kalau di sistem kan absennya sesuai jam ya. Lewat 1 menit pun nggak akan bisa. Berarti kelas C 841 nanti nggak akan bisa absen lagi. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau di Unjan itu kayak gitu. Bagas hadir. Bagas kelas apa ini? Kelas C, kelas D? Kelas C, Pak. Kelas C. Oke. Oke, saya lanjut dulu ya, teman-teman ya ke apa namanya? Ke materi Pak Chandra Chandra hadir, juga Pak. Chandra kelas C ya. Sip, saya lagi share screen lagi ini ke materi. Nah, ini ya, teman-teman kita balik lagi ke sini. Eh tadi ingat kalau perusahaan dagang itu persediaan itu tuh kita tidak mengubah dalam bentuk apapun gitu. Kemudian poin ketiga, nilai akhir persediaan. Ini yang lainnya tolong nyalakan kamera ya. Chandra nggak nyalain, Andrian juga, Eliza, Bagas, Vina, Suci. Tolong dinyalakan kameranya ya. Kemudian ini banyak nih, Ananda Gina juga. Jadi saya bisa mantau gitu teman-teman mendengarkan atau tidak karena kan namanya akuntansi ya. Kalau hanya modal join dan tidak mendengarkan nanti takutnya teman-teman yang kesusahan nanti kesulitan pas ujian takutnya nggak bisa jawab gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini poin ketiga nilai akhir persediaan namanya juga nilai akhir berarti ending ya. Ending inventory itu adalah nilai persediaan yang masih tersisa pada akhir periode akuntansi. Jadi kan kalau kita nge-restock kan mungkin ada di kasus suatu perusahaan itu tuh awalnya kita nge-restock 100 misalnya. Nah, tapi di tanggal 30 atau di tanggal 31 di akhir bulan masih tersisa mungkin 10, 20. Nah, itu tuh yang menjadi ending inventory. Ending inventory pada bulan Januari misalnya akan menjadi start inventory di bulan Februari. Karena kan stok kita mengacu pada yang sebelumnya kan. Misalnya nih, teman-teman punya toko, punya warung di tanggal 30 Januari, kamu masih sisa 10 aja, 10 stok gitu ya. Nah, itu walaupun itu di akhir bulan, nanti di awal Februari itu jadi stok atau persediaan pertama. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pada poin keempat adalah nilai ini sangat penting. Kenapa? Karena mempengaruhi laporan posisi keuangan, HPP atau harga modal ya, dan kemudian laba bersih. Gitu. Jadi ini nanti tolong dibaca-baca lagi ya PPT-nya ya,
teman-teman. Kalau di Sinaunya udah saya upload kan si PPT ini ada ya, bisa teman-teman cek ya. Di LMS-nya ada kan. Jadi Ada tolong Pak. mungkin setiap mata kuliah walaupun itu di GCR atau di Sinau tolong disimpan teman-teman karena kita nggak tahu kapan kita membutuhkannya. Jadi ya simpan dulu aja di laptop kamu atau kalau saya boleh kasih saran langsung upload ke Google Drive kamu kayak penyimpanan pribadi. Jadi sewaktu-waktu kamu butuh kamu bisa buka lagi gitu. PPT-nya. Gitu ya. Sip, saya lanjut di sini kartu persediaan perusahaan dagang. Itu tuh apa sih sebenarnya adalah catatan ya. Jadi dalam bentuk card, dalam bentuk kertas gitu teman-teman nanti apa ya menampilkan lah bisa dibilang yang menampilkan catatan rinci memperlihatkan ke kita sebagai pebisnis atau pemilik perusahaan untuk mencatat rincian keluar masuknya barang. Jadi harganya kelihatan, jumlah yang masuk dan keluar kelihatan, sehingga ke saldonya pun kelihatan. Gitu teman-teman. Nah digunakan untuk apa sih sebenarnya kartu persediaan ini? Ya jelas karena kita bisa ngecek, nge-tracking lah istilahnya ya, nge-tracking barang yang masuk dan keluar. Ya tentu kita bisa memantau stok ya sebenarnya yang realnya sekarang sisa berapa gitu. Kemudian bisa menghitung HPP juga dan kemudian mengontrol persediaan. Jadi kita bisa tahu nih ngontrol ya kalau udah mau habis kita cepet-cepet telepon lagi nih supplier mau pesan berapa. Kalau masih agak banyak ya bisa kita hold dulu gitu. Jadi kita bisa mengatur lah ya, mengatur, ngontrol kapan nih persediaan ini nih udah mau habis, kapan kita harus nge-restock dan segala macam. Gitu ya. Jadi di informasi yang ada di kartu persediaan itu biasanya ada tanggal ya, teman-teman ya ini tolong dicatat. Ada tanggal, ada jumlah barang yang masuk. Barang masuk itu berarti barang yang kamu beli ya dari supplier ya. Kemudian kalau barang keluar itu adalah barang yang kamu jual ke konsumen gitu ya. Terus harga per unitnya berapa? Harga per satu unit produk ya, harga per satu barangnya berapa, saldonya dan saldo nilai persediaan gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini hanya sekedar pengantar ya. Persediaan barang dagang itu apa? Intinya adalah barang yang kamu beli karena kan kita tidak memproduksi sendiri teman-teman kalau perusahaan dagang ini. Kita membeli dari perusahaan supplier atau perusahaan yang lebih tinggi dari kita diecerkan ke kita gitu ya perusahaan kecil kita yang membantu atau menjual kembali ke konsumen akhir sehingga kita tidak boleh melakukan modifikasi, mengganti-ganti, mengubah-ubah itu nggak boleh. Itu ya, ingat ya perusahaan dagang tuh gitu ya teman-teman ya. Kita menjual kembali bentuk yang sama, bentuk yang persis sama tanpa dilakukan modifikasi gitu. Nah ini teman-teman tolong dicatat ya. Kalau untuk menghitung nilai akhir persediaan itu ada 3 cara. Itu dulu yang teman-teman ingat ya. Ada berapa cara teman-teman kalau mau menghitung nilai akhir? Ada 3. Ada 3 tiga, ya. Pak. Nah, ini kita bahas satu-satu, teman-teman ya. Tenang aja. Jadi kalau misalnya saya kecepatan atau misalnya bingung, langsung aja ya. Pak, boleh diulang nggak atau apa gitu. Nah, ini kita coba bahas yang pertama dulu. Namanya apa, teman-teman ini? Namanya apa? Info. Vivo ya. Nah, teman-teman Info. kalau nanti barangkali keluar di UAS ya, sebutkan dan jelaskan metode penilaian persediaan gitu ya, atau perhitungan akhir persediaan. Kamu jelaskan. Yang pertama ada namanya FIFO. FIFO apa artinya teman-teman? First First in, in, first out, Pak. first out. Jadi ini artinya ya, FIFO itu adalah metode penilaian persediaan yang menganggap bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Misal kamu kan nge-restock itu dalam sebulan bisa beberapa kali ya, misalnya ya. Kamu nge-restock misalnya setiap tanggal 5 dan tanggal 20. Misal aja nih. Sekarang bulan apa sih? Mei ya. Nah, misalnya kamu nge-restock barang itu tuh udah terjadwal aja tiap bulan. Setiap tanggal 5 Mei dan tanggal 20 Mei. Nah, yang duluan dibeli tanggal 5 atau tanggal 20 teman-teman? Stok kamu itu. Kalau dilihat dari urutan gitu. Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Nah, berarti barang-barang yang di tanggal 5 juga barang yang kamu jual terlebih dahulu. Karena kan stoknya duluan ada tanggal 5 ya. Ngerti nggak teman-teman?
Jadi kamu nge-restock itu tuh beli stok lagi tanggal 5 dan tanggal 20. Nah, yang dijual kembali ke konsumen yang pertama kali dijual atau barang mana dulu nih yang dijual ke konsumen itu tuh berdasarkan urutan. Mana yang lebih duluan? Berarti kan tanggal 5 dulu kan? Tanggal 5 dulu, habisin dulu stok yang tanggal 5 itu, baru kamu jual lagi yang stok yang kamu beli di tanggal 15. Jadi dia berurutan gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu namanya first in, first out. Barang yang pertama masuk, barang itu juga yang pertama kamu keluarkan lagi untuk dijual. Gitu. Aman nggak, teman-teman, penjelasannya? Aman, Pak. Aman ya. Aman, Pak. Nah, jadi di sini artinya barang yang masuk lebih awal dianggap keluar lebih dahulu. Karena kamu belinya juga tanggal 5 ya. Lebih duluan kan dibanding tanggal 15. Gitu. Jadi yang barang-barang yang dibeli di awal ini yang kamu jual dulu. Gitu, teman-teman. Nah, persediaan akhir biasanya berasal dari pembelian yang paling baru. Jelas ya, semakin akhir kamu jual kan dia makin ngantri kan. Untuk dijual kan kita ngabisin stok yang awal-awal dulu. Jadi persediaan yang tersedia di akhir bulan itulah yang akan menjadi persediaan akhir. Karena dia paling baru juga kamu nge-restoknya. Gitu, teman-teman. Itu ya, Vivo ya. Vivo apa tadi, teman-teman? Kepanjangannya? First in, First first in, out. First in, first out ya. Barang First yang in, pertama first kamu out. beli, barang yang duluan kamu beli, barang itu juga yang duluan kamu jual. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Aman? Aman ya. Kita lanjut ya Aman, ke Pak. contoh nih. Nah, contoh nih. Kamu beli barang itu tanggal 1 Januari berapa unit? 100 unit ya. 100 banyaknya itu tuh ada 100 barang, 100 produk gitu. Harganya per unit berapa, teman-teman? 10.000. Kemudian kamu nge-restock lagi tanggal 10 Januari. Kamu membeli 100 unit juga, tapi harganya naik menjadi 12.000. Gitu ya, awalnya tanggal 1 tuh per unitnya 10.000, satu barangnya 10.000. Pas kamu beli di tanggal 10, harganya jadi 12.000. Gitu ya, teman-teman ya. Itu dulu yang dipahami. Nah, totalnya jadi berapa? Tanggal 1 beli 100, tanggal 10 beli 100. Kalau dijumlahin jadi berapa tuh? 100, 100. 200 ya. 200. Aman ya sampai sini ya. Nah, kemudian kamu menjual 120 unit. Kalau kamu menjual 120 unit dari 200 barang, sisa berapa tuh teman-teman? Stoknya ada 200, tapi kamu menjual 120. Berarti sisa di gudang kamu ada Sisa berapa? 80. 80 ya. Oke, aman. Berarti masih nyambung teman-teman. Nah, jadi karena ini menganut aturan FIFO, first in, first out, kamu menjual yang tanggal 1 dulu atau yang tanggal 10 dulu? Tanggal 1. Tanggal 1 dulu ya. Nah, oke, berarti udah paham nih teman-teman. Karena dilihat di sini tuh dari tanggal terjadinya kamu membeli barang. Namanya juga FIFO. Berarti kalau duluan tanggal 1 ya barang-barang yang kamu beli di tanggal 1 dulu yang kamu jual gitu. Udah habis baru kamu lanjut ke yang tanggal 10. Gitu teman-teman. Nah ini berarti gini ya, 100 unit pertama diambil dari pembelian 1 Januari. Berarti 100 dikali 10.000. Karena kan satu barangnya 10.000 rupiah ya. Kamu jual 100, berarti kan 100 kali 10.000. Hasilnya 1 juta. 1 juta. Gitu ya. Kamu menjual 20 barang, 120, udah terjual 100. Berarti berapa barang lagi yang harus dijual? Teman-teman. 20. 20 ya, oke. Berarti 20 unit berikutnya itu kan kamu ambil dari yang pembelian tanggal 10. Karena yang tanggal 1 udah habis nggak stoknya tuh? Kamu Udah, beli Pak. tanggal 1 100, terus kamu jual juga 100. Berarti kan semuanya terjual ya, 100 barang itu ya. Nah, berarti kan Iya. karena kamu targetnya harus jual 120 ya, berarti ngambil 20 lagi sisanya dari yang tanggal 10. Gitu. Jadi harganya juga berarti tinggal 20 kali 12.000. Hasilnya 240.000. Aman ya ini ya? Aman Aman, ya? Pak. Nah terus kamu tambahin lah 1 juta tambah 240. Hasilnya 1.240.000. Gitu teman-teman. Tadi awalnya saya sudah bilang ya sisanya berapa lagi teman-teman? Stoknya 200 tapi kamu jual 120. 80 lagi kan sisanya ya? Iya. Ya,
Ya, Nah, Pak itulah Hadir. yang menjadi ending inventory itu maksudnya. Jadi, udah kamu jualan selama 1 bulan. Nah, yang tersisa di akhir bulan tuh berapa sih sebenarnya yang tidak terjual gitu. Nah, itu namanya ending inventory. Makanya kan sisa 80 unit nih. Kamu kali dengan 12.000. Kenapa 12.000? Karena kan ini sisa stok yang dari pembelian tanggal 10 kan. Tanggal 10 berapa satu barangnya, teman-teman? Tanggal 10 ini. Pas kamu beli tanggal 10. Per satu 12. barangnya 12.000 kan. 12 Makanya ribu. yang 80 sisa barang sisa 80 ini kamu kali 12.000 gitu. Nah, ini saya juga bikin dalam kurung ya. Awalnya kan 200 unit nih persediaan awal terus 120 yang terjual. Berarti kan 200 kurang 120 kan. 200 kurang 120 hasilnya adalah 80 gitu. Aman ini teman-teman menghitung persediaan ini? Aman, Aman. Pak. Aman ya. Oke, ini baru pertemuan lagi. Baru metode yang pertama. Teman-teman, first in, first out. Barang yang pertama kamu beli, barang itu juga yang pertama kali kamu jual. Jadi ngabisin stok dulu, baru lanjut, lanjut, lanjut gitu. Oke, kita lanjut ke metode kedua. Namanya apa ini, teman-teman? Livo. Oh, LIFO ya. Sebentar ya, ini sepertinya angkanya salah, bentar ya. Saya ganti dulu. Ini harusnya yang kedua. Yang kedua, terus ini yang ketiga. Oke, saya balik lagi ke slide ya, teman-teman ya. Saya balik lagi ke slide. Hmm. Teman-teman masih ngikutin nggak sampai sejauh ini masih aman? Aman, Pak. aman Pak, Kalau ada aman. yang Pak. bingung-bingung langsung aja ya, tanyain ya, teman-teman ya. Nah, ini kebalikannya teman-teman sama metode yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan barang yang pertama kamu beli, barang itu yang kamu jual duluan kan. Kayak barang tanggal 1 masuk, oh berarti habisin dulu stok yang kamu beli di tanggal 1 gitu. Gitu kan ya yang Vivo ya. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Jadi persediaan yang kamu beli paling terakhir itu dululah yang kamu jual gitu. Nah, jadi namanya LIFO, teman-teman. Kalau tadi Vivo ya, first in, first out ya. Kalau sekarang namanya adalah LIFO, pakai L ya. Last in, first out. Jadi barang yang paling terakhir masuk, itu yang pertama kali kamu jual. Gitu. Aman sampai sini, teman-teman? Aman, Pak. Aman ya. Jadi LIFO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap bahwa barang yang terakhir dibeli, jelas tuh ya. Barang yang terakhir kamu beli adalah barang yang pertama kali kamu jual. Gitu. Jadi kebalikan dari si Vivo tadi. Kalau Vivo kan berurutan. Kalau belinya duluan tanggal 1 ya barang tanggal 1 dulu dihabiskan gitu. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang tanggal 10 dulu yang kamu habisin baru mundur ke tanggal 1 ngabisin stok gitu ya. Jadi kekurangannya itu ya di karakteristik jarang dipakai dalam IFRS modern ya. IFRS itu adalah satuan atau standar internasional akuntansi gitu ya. Jadi memang kalau di akuntansi itu persediaan itu adalah biasanya yang berurutan teman-teman. Kayak jurnal umum juga kan teman-teman bikinnya ngurut ya dari yang awal sampai ke akhir bulan kan. Nah makanya memang LIFO ini jarang dipakai. Tapi perlu untuk diketahui sebagai pengetahuan. Jadi kalau teman-teman nanti kerja gitu ya, mungkin ada perusahaan teman-teman kerja nanti yang menggunakan sistem LIFO ini. Itu tidak salah gitu. Tapi memang gimana preferensi aja kamu mau menggunakan yang Vivo atau Livo gitu teman-teman. Aman sampai sini? Aman? Aman, Pak. Oke, jadi contohnya ini ya. Nah, tanggal sama sih contohnya tadi, tanggal 1 kamu beli 100, tanggal 10 kamu beli 100. Nah, karena ini menganut LIFO atau last in first out, berarti yang tanggal 1 atau tanggal 10 dulu yang dijual, teman-teman? Tanggal 10. Tanggal 10 dulu ya, karena yang barang terakhir dulu yang kamu jual pertama kali ini namanya juga kebalikan dari yang Vivo tadi. Gitu. Jadi 100 unit pertama kamu ambil dari tanggal 10 Januari. Berarti
Dia memang 120 juga yang terjual gitu teman-teman. Berarti kan kita habisin dulu stok tanggal 10 100 unit. Berarti 100 kali berapa? 100 unit dikali Kali 12. 12, Pak. 12. 12.000 berarti 1.200.000 gitu. Nah, sisanya 20 unit lagi kan karena kamu pengen jual 120, berarti 20 kali 10.000. 10.000 tuh dari pembelian yang bulan tanggal 1 Januari. Gitu. Berarti 1.200.000 tambah 200 jadi berapa? Sejuta? 1,4, 1.400.000 1.400. teman-teman. Oke, aman ya berarti ya. Beda ya dengan yang tadi ya. Ini 1.240 kalau yang Vivo, kalau yang Livo barusan itu 1.400.000 gitu. Nah, sisa 80 unit lagi berarti dari pembelian tanggal 1 atau tanggal 10? Kalau Livo. Tanggal 1. Tanggal 1 ya, karena kan kamu ngabisin dulu tanggal 10 kan dia mundur nih ceritanya kalau Livo ini. Berarti yang pembelian stok tanggal 10 Januari itu udah habis, nggak ada lagi di gudang gitu. Sisanya 80 lagi berarti dari pembelian yang tanggal 1. Berarti gampangnya 80 unit kamu kali dengan 10.000. Berarti 800.000 teman-teman. Aman ini? Metode kedua, tadi ada Vivo, ada Livo. Aman? Aman, Pak. Oke, kita masuk ke metode terakhir, teman-teman. Kalau untuk menghitung persediaan ya. Nah, namanya adalah average method atau rata-rata. Namanya juga average ya. Kalau teman-teman belajar statistika bisnis pasti udah nggak asing nih dengan kata-kata average gitu ya, karena kan itu rata-rata. Jadi ini yang lebih sederhana aja sih, lebih simpel gitu. Kamu tidak melihat urutan kapan kamu beli atau segala macam, kamu ambil rata-rata aja, titik tengahnya lah gitu ya. Nah, jadi average method itu adalah penilaian persediaan dengan menghitung harga pokok berdasarkan rata-rata biaya per unit barang yang tersedia untuk dijual gitu ya. Nah, poin kedua tuh, metode ini tidak melihat barang yang pertama atau terakhir dibeli, itu yang saya bilang tadi. Jadi tidak melihat ya, tidak menyimak, tidak menganalisis mana nih yang duluan dibeli, tanggal 1 dulu atau tanggal 10 dulu. Atau mana yang terakhir dibeli, tanggal 10 dulu atau tanggal 1. Kita tidak melihat itu kalau di metode ini ya, teman-teman ya. Jadi kita langsung ambil aja rata-rata. Gitu, teman-teman. Jadi metode ini tidak melihat barang mana yang pertama atau terakhir dibeli, tapi menggunakan harga rata-rata. Jadi kayak secara umum aja gitu, secara general. Tidak kamu banding-bandingkan mana yang pertama dibeli, mana yang terakhir dibeli, enggak. Gitu ya. Aman ini untuk metode ketiga? Aman, Pak. Aman ya. Nah, ini contohnya, teman-teman. Contohnya di sini eh pada tanggal 1 Januari kamu beli berapa unit, teman-teman di sini? 100 ya. 100. Harganya per unitnya 10.000. Sama, contohnya sama. Terus 10 Januari dibeli 100 unit. Berarti kan totalnya ada 200. Nah, total biaya itu 2.200.000 itu dapat dari 100 kali 10.000 berapa? Teman-teman. Coba. Jadi total biayanya kamu kali. 100 kali 10.000 berapa? Teman-teman. Coba 100 kali 10.000. 1 juta, Pak. 1 juta. Terus 10 Januari tuh 100 kali 12.000 berapa? Teman-teman. 1.200.000, Pak. Nah, itu ditotalkan. Jadi 1.200.000 ditambah 1 juta. Berarti totalnya berapa tuh? 2.200.000. 2.200.000. Jadi gitu ya, kalau di metode average, kamu tidak menghitung mana yang pertama habis dulu. Sorry, mana yang pertama dibeli dulu, mana yang terakhir dibeli, tidak menghitung itu. Langsung aja dijumlahin gitu. Mau pembeliannya di tanggal 5 juga, mau di tanggal 30, terserah. Intinya dalam 1 bulan, kamu langsung ambil rata-ratanya. Berarti 100 kali 10.000 itu 1 juta. Kamu tambahkan dengan 100 kali 12.000, 1.200.000. 1.200.000 tambah 1 juta, benar ya, 2.200.000 ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi average tuh kayak gini.
Nah, harga rata-rata itu adalah 2.200.000 dibagi 200, teman-teman. Jadi si 2.200.000 kamu bagi dengan total unit. Total unitnya kan ada 200 unit ya. Karena tanggal 1 kamu beli 100 barang. Tanggal 10 kamu beli 100 juga. Berarti kan kalau di total 200 tuh. Gitu. Jadi tinggal 2.200.000 dibagi 200. Harga rata-ratanya berapa berarti? 11. 11.000. 11 ribu. Jadi kalau terjual 120 ya kamu tinggal 120 barang yang terjual kamu kali aja dengan 11 ribu si harga rata-rata barusan. Berarti 1.320.000. Nah, karena stok kamu 200 terjual 120 kan sisanya 80 lagi tuh. Nah, 80 kamu kali dengan 11 ribu si harga rata-rata barusan. Gitu teman-teman. Jadi persediaan akhir kamu adalah 880.000. Beda-beda ya hasilnya ya. Sama sih stoknya sisa 80 lagi nih masing-masing contoh barusan. Tapi nilainya bisa berbeda. Atau tarif uangnya bisa berbeda-beda. Kalau di average 880 ya teman-teman ya. Kalau di apa Livo, kalau di Livo tadi sisa 1.4. 800.000. Nah, kalau di Vivo atau first in first out sisa 960.000. Beda-beda ya, teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi ke perusahaan kamu bekerja atau kamu punya perusahaan, nanti punya bisnis, kamu lebih cenderung pengen menggunakan metode Vivo, Livo atau average gitu ya. Nah, di sini dampaknya bisa kamu apa namanya? eh, apa ya pertimbangkan nih kalau Vivo dampaknya HPP lebih kecil, laba lebih besar gitu. Kalau misalnya si Livo HPP-nya lebih besar, laba lebih kecil. Nah, kalau misalnya average ada lagi nih. Kelebihannya dia lebih sederhana, terus dia lebih stabil dan mengurangi fluktuasi harga. Jadi kayak dianggap sama aja gitu, teman-teman. Aman ya ini ya. Untuk tiga Aman, Pak. metode tadi, jadi kalau di UAS keluar nanti teman-teman bisa ngerjain ya, teman-teman ya. Nanti ada simulasi nih kayak gini, dibeli tanggal 1, dibeli tanggal 15, kamu disuruh ngitung pakai metode Vivo, Livo, dan Vivo. Eh, apa? Vivo, Livo, dan Average, sorry. Terus nanti dibandingkan nilai persediaannya sisa berapa berdasarkan ketiga metode itu. Gitu teman-teman. Ini kepake banget ya kalau kamu punya perusahaan dagang atau kamu punya warung gitu ya. Sesimpel warung karena kan tiap akhir bulan kamu pasti ngitung ya sisa stok kamu berapa. Sehingga kamu juga bisa tahu nilainya berapa sih sebenarnya harga yang tersisa di gudang kamu atau di warung kamu itu. Ini kepake banget teman-teman. Kalau kamu nanti punya perusahaan dagang ya atau sesimpel kamu punya warung gitu. Aman teman-teman? Untuk Aman, Pak. pembelajaran ini. Nah, di sini kita balik lagi sebenarnya periodik dan perpetual kan saya sudah pernah jelaskan ya ketika di pertemuan 9 waktu kita membahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Mungkin saya ingatkan lagi karena memang persediaan ini juga bisa dihitung dengan dua metode yang namanya adalah periodik dan satu lagi perpetual gitu ya. Ini saya mengingatkan sedikit teman-teman, kalau periodik ingat ya, persediaan itu tuh kita hitung di akhir periode atau biasanya di kantor-kantor atau di gudang-gudang itu bagian gudang melakukan yang namanya stock of name fisik itu tuh di akhir bulan biasanya. Jadi setiap mau masuk periode baru dia ngitung dulu stok yang tersisa. Benar nggak nih pencatatan yang udah dicatat di kasir atau di mesin kasir dan segala macam benar nggak akurat nggak? Kok barang A di kasir sisa 80 pas dicek di gudang masih ada 90 kok ada lebih nih. Atau bahkan yang mirisnya kok bisa kurang nih gitu. Berarti kan harus nombok ya. Kayak gitu-gitulah teman-teman fenomena yang terjadi gitu ya. Kalau menggunakan periodik ini. Jadi dia tidak update gitu ya stok setiap ada transaksi. Kan saya pernah cerita bisa jadi bond atau kertasnya hilang, ketumpahan air atau sobek dan segala macam. Jadi kan nggak kita catat tuh, karena kita ngumpulin dulu di akhir bulan baru kita
catat-catat gitu. Jadi setiap ada stok update dia nggak langsung update transaksinya gitu ya. Jadi memang banyak dipakai di warung-warung tradisional gitu. Sering ya kalau kamu punya warung atau ada saudara atau orang tua punya warung biasanya ngitung-ngitung stok tuh di akhir bulan. Karena kebalikannya nih, kalau perpetual kemarin kan saya bilang dia tuh kayak kamu belanja di Indomaret tuh. Kan ada barcode ya, nge-scan ya. Nah, itu tuh kan update langsung tercatat secara otomatis di detik itu juga. Oh, berarti ada barang ini yang berkurang, ada yang berkurang. Jadi dia langsung kecatat dan itu tuh mahal, teman-teman. Kalau kamu punya barcode, punya database itu tuh harus mengeluarkan modal yang lebih lah kalau perpetual gitu ya. Nah, ini tambahan sedikit, sistem periodik itu adalah sistem pencatatan persediaan di mana perusahaan tidak mencatat perubahan setiap kali terjadi transaksi. Jadi, eh, nggak up to date gitu datanya. Gitu teman-teman. Setiap ada pengurangan, setiap ada pemasukan, dia nggak langsung nyatet. Gitu kalau periodik. Satu lagi apa temannya? Selain periodik namanya teman-teman, sistem Perpetual. perpetual gitu ya. Jadi perpetual ini kebalikannya tadi ya, yang memang real time. Setiap ada barang masuk, walaupun hanya satu jenis barang, satu produk langsung update gitu. Jadi kan kita akurat ya. Nah, jadi persediaannya itu selalu diperbarui setiap terjadi transaksi. Karakteristiknya ya pasti real time, kemudian HPP-nya langsung otomatis berubah setiap ada transaksi gitu ya. Kemudian dia juga lebih akurat. Makanya ini contohnya Indomaret, Shopee, dan supermarket modern. Karena kayak kalau kamu belanja ke Jogja, belanja ke Borma kan setiap kamu di kasir kan setiap barang itu tuh di-scan, di-scan, di-scan gitu. Sambil dia bantu ngitungin total biaya kamu yang harus kamu bayar, dia juga langsung mengupdate sistem persediaannya gitu. Jadi nggak ngitung-ngitung di ujung hari gitu ya atau di ujung bulan gitu. Kayak langsung update aja berkurang gitu. Setiap ada orang yang belanja gitu, teman-teman. Itu ya. Nah, di sini juga sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan di mana pembelian dan penjualan barang langsung dicatat tuh. Nah, itu keywordnya, teman-teman. Secara terus-menerus. Setiap ada tambahan, setiap ada pengurangan stok langsung tercatat gitu teman-teman. Nah, jadi pembelian langsung dicatat ke akun persediaan barang dagang, kemudian pada saat terjadi penjualan, pada saat kamu menjual barang nih ke konsumen, kalau kamu menganut sistem perpetual, perusahaan itu tuh langsung mencatat dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan jurnal HPP. Kenapa? Karena kan dia real ya. Berarti setiap ada penjualan kan berarti ada kita harus bikin jurnal penjualan dan juga jurnal HPP, pengurangan persediaan karena dia update terus setiap ada terjual barang, setiap ada barang masuk langsung harus kita update gitu, teman-teman. Itu ya, jadi persediaannya selalu diperbarui secara real time, kemudian cocok untuk perusahaan-perusahaan retail modern. Jadi memang yang dalam satu hari penjualannya massal ya gede banget setiap apalagi kayak Borma kayak gitu-gitu kan tiap menit ada orang belanja gitu ya. Nah, jadi kan wajib itu kalau persediaannya harus dicatat real time mungkin, se-real mungkin, se-update mungkin gitu. Karena kalau dinanti-nanti atau kamu pakai periodik ya pasti kesusahan nantinya. Kayak jadi beban lah kamu ngitungnya di akhir bulan langsung numpuk gitu kerjaan. Jadi mending kan setiap ada terjadi penjualan langsung dicatat aja gitu teman-teman secara real gitu. Aman ya ini ya, perpetual dan periodik. Nah, di sini tolong kamu kan PPT-nya ada nih ya. Ada kan ya saya kasih. Jadi kalau di perusahaan dagang itu teman-teman ada transaksi yang namanya penjualan. Kemudian ada belian. Ingat ya, kita jualannya barang. Kamu punya stok. Pasti kamu melakukan dua transaksi itu wajib. Kamu membeli barang dari supplier atau bisnis lain, terus kamu jual kembali kan itu namanya beli nggak kamu? Pembelian nggak itu namanya? Nah, kalau penjualan barang yang sudah kamu beli barusan dari supplier, kamu jual kembali ke konsumen kamu atau ke konsumen akhir perseorangan ya. Beda. Nanti kalau kita ketemu misalnya di manajemen pemasaran, saya akan jelaskan lah
Ada yang namanya bisnis to consumer, bisnis yang langsung menjual ke konsumen akhir itu ada. Kemudian ada juga namanya bisnis to bisnis. Jadi antar bisnis yang kerjasama gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Di sini kalau saya bantu rangkumkan ya, kalau misalnya nanti ada transaksinya penjualan, misal kamu disuruh sajikan dalam bentuk sistem periodik misalnya, transaksi di bawah ini misalnya. Perusahaan ABC berhasil menjual 50 unit barang katanya. Nah, berarti kan tolong sajikan secara periodik. Nah, berarti nama akunnya kamu langsung tulis aja apakah dia piutang atau dia kas gitu. Kalau kamu penjualan tapi konsumen kamu ngutang, itu namanya piutang nggak teman-teman? Piutang itu kan orang lain ya yang berhutang ke kita. Kalau hutang, kita yang berhutang kepada pihak luar gitu. Masih ingat kan arti piutang dan utang, teman-teman? Piutang berarti pihak lain yang berhutang ke kita atau konsumen kita barangkali atau supplier kita yang berhutang ke kita gitu. Makanya nanti tergantung soal. Kamu baca kalau ada syarat-syarat N/4/10 N/30 berarti itu secara ngutang atau secara kas teman-teman. Kalau ada syarat-syarat kredit atau penjualannya kas gitu, melibatkan akun kas. Kalau ada syarat N per Kredit, Pak. Kredit, 4/10 N/30 misalnya. kredit, Pak. Kredit ya, nah berarti kamu pakainya piutang baru penjualan gitu. Kalau misalnya soalnya nyuruh, tolong sajikan transaksi berikut menggunakan sistem periodik, berarti nama akun-akunnya ini. Itu ya. Kalau dia nyuruhnya pakai perpetual, berarti kamu akunnya ini. Piutang, penjualan, terus langsung update HPP, teman-teman. Kan karakteristiknya apa tadi nih? Saat terjadi penjualan, apa yang harus diupdate? Jurnal, apa nih? Pembelian Ada dua nih, saat terjadi penjualan barang katanya. Berarti kalau kamu pakai perpetual, yang harus dicatat apa aja? Jurnal penjualan dan Jurnal HPP. itu. Makanya beda ya barusan ya. Sama-sama penjualan, tapi kalau kamu pakai sistem periodik ya langsung aja piutang penjualan, udah nggak usah tambah-tambah HPP gitu. Tapi kalau kamu disuruh nanti soalnya catat dalam sistem perpetual misalnya perintahnya, berarti kamu sama sih transaksinya terjadi penjualan tanggal 1 Januari eh, sebesar 10 juta dengan syarat 4/10 N/30. Berarti kan kamu itu piutang sebenarnya kan? Nah, kalau pakai perpetual berarti piutang penjualan. Terus HPP persediaan barang dagang. Jadi ada 4, teman-teman. Akunnya kalau kamu pakai perpetual. Kalau pakai periodik 2 aja ya. Adanya piutang atau dan penjualan. Kapan kalau pakai piutang, teman-teman? Ketika transaksinya yang seperti apa? Barusan kredit atau kas? Kalau ada kata-kata piutang, berarti orang lain berhutang ke kita nih ceritanya. Kita jual barang ke konsumen, tapi konsumennya ngutang dulu. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Pakai piutang dagang atau kas? Piutang. Piutang ya. Tapi kalau misalnya perusahaan A menjual 100 unit barang seharga 50 juta tunai katanya. Nah, berarti kamu piutang atau kas tuh? Tukas, Pak. Kas ya. Pas, Pak. Oke, jadi bahasa-bahasa kayak gitu tolong kamu langsung nyambung, langsung connect. Oh, kalau katanya tunai pakainya kas. Kalau katanya ada syarat-syarat misalnya eh, 2/10 N/30 itu jelas banget dia sedang berhutang, teman-teman. Karena kan ada syarat 2/10 itu berarti kan kamu kalau melunasi hutang dalam 10 hari sejak terjadi transaksi, kamu dapat diskon 2%. Ingat itu ya, 2/10. Ada juga 4/10, beda-beda lah ketentuan perusahaan tuh ngasih diskonnya mau berapa. Kalau 4/10 sama juga, dalam 10 hari sejak terjadi transaksi, kalau kamu ngelunasin di rentang 10 hari itu, kamu dapat diskon 4% kalau memang dia 4/10.
Gitu, teman-teman. Nah, ini nanti tolong dibaca-baca ya. Saya sudah rangkumkan kalau misalnya terjadi retur, misal tolong catat dalam sistem periodik, berarti akunnya ini doang. Retur penjualan terus piutang. Tergantung kamu mau ngeretur itu tuh ngutang lagi atau langsung tunai. Dibaca aja lah ceritanya nanti. Gitu ya. Ini PPT-nya tolong disimpan ya, teman-teman ya, karena nanti ini bakal kepake banget ketika kamu ujian nanti ya. Gitu. Saya coba share dulu apa namanya contoh soal ya. Tapi sebenarnya di LMS saya sudah upload juga kan, teman-teman. Untuk yang Excel itu nanti teman-teman bisa baca. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan sedikit. Bentar ya, mana nih tadi? Contoh soal dan pembahasan. Oke, saya coba share sedikit ya ini ya, si Excel ini. Nah, ini ya, baca nih teman-teman yang saya blok. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Mulia Abadi selama bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut. Jadi selama 1 bulan ya, di bulan Maret doang. 1 Maret apa teman-teman? Transaksinya dibeli. Barang dagang. Nah, senilai berapa? Nilai 8 juta. Dengan termin 4/14 N/30. Berarti ini dia kas, tunai, atau dia kredit, teman-teman. Kalau ada Kredit. kredit ya, oke. Nah, nanti teman-teman cek di tabel barusan yang di PPT itu. Ini berarti penjualan atau pembelian? Kalau kata-katanya dibeli barang dagang. Pembelian. Pembelian ya, ini point of Belanja. view dari pebisnis berarti ya. Kamu punya bisnis, kamu nge-restock barang gitu. Kamu ngutang ke orang untuk nge-restock barang kamu. Nah, nanti kamu cek, oh kalau periodik akun yang ada tuh pembelian dan utang dagang. Karena dia ngutang kan ini ada syarat ya. Kalau misalnya nanti di soal itu dibeli barang dagang senilai 8 juta tunai misalnya. Ya berarti kamu langsung aja pembelian kas gitu. Jadi dia bukan ngutang. Nanti dibaca lagi ya si tabel barusan yang di PPT ya, teman-teman ya. Kemudian kalau kamu disuruh catat, catatlah dengan metode perpetual misalnya. Berarti bahasanya bukan pembelian lagi teman-teman, tapi langsung persediaan barang dagang. Karena ingat kalau perpetual kan dia up to date banget ya, yang memang real time. Kalau kamu ada beli barang yang langsung dicatat, itu tuh jadi persediaan kamu. Jadi bukan dianggap sebagai pembelian biasa saja. Gitu. Ingat ya kalau perpetual kan gitu ya ciri-cirinya ya. Dia langsung mencatat setiap ada pembelian, setiap ada penjualan langsung dianggap sebagai dia itu tuh persediaan. Jadi dia update. Gitu teman-teman. Nah ini juga ke bawahnya sama ya. Dijual barang dagang 4.500.000 dan diterima tunai 20%-nya gitu. Nah bahasa-bahasa kayak gini berarti kamu istilahnya ada dua ya teman-teman ya. Dijual barang dagang 4,5 juta. Tapi dia 2 kali pembayaran gitu. 20% itu diterima tunai. Terus sisanya 2/10. N/30. Berarti sisanya ngutang atau tunai juga nih teman-teman. Kalau bahasanya kayak gini. Dijual barang dagang katanya. Kamu menjual barang ya ke konsumen ya. Berapa Pak yang kamu jual ke konsumen? 4.500.000 gitu. Nah, kamu kalau ngejual barang dapat duit nggak, teman-teman? Dapat pemasukan nggak kalau kamu menjual barang ke konsumen? Dapat. Dapat ya, pasti akan dapat yang namanya pendapatan atau penjualan. Nah, tapi si konsumen kamu tuh dia tidak mau langsung full cash gitu. Tunainya 20%. Terus sisanya berarti dia ngutang gitu. Paham nggak soal ini, teman-teman? Gitu ya. Jadi totalnya 4,5 juta, tapi dari 4.500.000 tuh dia kayak oh 20%-nya saya bayar cash ya, sisanya saya ngutang dulu gitu artinya, teman-teman. Aman untuk soal ini? Aman? Aman, Pak. Nah, jadi yang dicatat itu adalah nanti teman-teman cek ya kalau misalnya dia jurnal penjualan apa aja nama-namanya. Nah, di sini ada kalau periodik ya, kalau dia pakai metode periodik
Itu tuh kas. Kenapa nih 900.000 teman-teman? Datang dari mana? Kan dia harganya 4.500.000. Kenapa yang ditulisnya 900.000 saja? Dari mana tuh datangnya? Dari 20% yang diterima, Pak. 20% yang diterima katanya kan tunai. Tunai kalau bahasa-bahasa tunai itu berarti pasti dalam bentuk cash ya. Saya selalu cerita juga bisa jadi nanti soalnya itu tunainya itu bisa bentuk uang cash, bisa bentuk transfer, bisa bentuk top up OVO, barang banyak lah soal-soal nanti yang akan keluar. Bisa dalam bentuk QRIS tapi sama-sama dalam bentuk tunai kan itu ya. Bentuknya aja beda. Kalau kamu bayar QRIS kan sebenarnya uang kamu berkurang juga. Benar nggak teman-teman? QRIS, OVO, transfer, terus cash, uang fisik, uang kertas gitu. Berarti ini datangnya 900.000 ini adalah 20% kali 4.500.000. Nih teman-teman ya kita buktikan lagi ya. 20% dikali dengan 4.500.000. Kita Nah 900.000. Berarti sisanya berapa lagi orang ada utang ke kamu? Kalau totalnya 4,5 juta. 3.600.000. Berarti kalau misalnya kamu bingung nanti tinggal aja 4.500.000. Ini kan fullnya nih. Kan kamu jual barang fullnya 4,5 juta. Tapi si konsumen kamu baru bayar cash itu 900.000. Berarti kamu harus nyari kan sebenarnya dia ngutang berapa lagi sih, benar nggak teman-teman? Harganya yang kamu jual 4,5 juta. Tapi dia baru bayar cash berapa tadi? 900.000. Berarti kan kamu harus ngitung dia ngutang berapa nih gitu. Biar 4,5 juta itu tuh bisa lunas. Itu aman ya teman-teman ya. Nah 3.600.000. Berarti penjualannya berapa? 4,5 juta. Karena ini emang yang fullnya berapa. Kalau di atas ini kan cara konsumen kamu bayar. Pak, saya bayarnya 20% dulu ya, sisanya saya ngutang gitu. Ini hal yang sangat lumrah teman-teman di perusahaan dagang dan di dalam perbisnisan. Gitu. Dikasihlah tempo nih. Temponya berapa? 2 per. Nah, kalau kamu menjual 10. tanggal 3 berarti maksimal dapat diskon 2% itu di tanggal berapa? Kalau syaratnya 2/10. 10 hari berarti ya. 13. Tanggal 13 maksimal berarti kalau kamu misalnya konsumennya bayar hutangnya tanggal 14, oh berarti dia harus bayar full si 3.600.000 itu. Sisa hutangnya. Nggak ada diskon 2% gitu. Aman ya teman-teman ya. Jadi syaratnya itu 2/10 tuh dia dapat diskon 2% kalau dia melunasi hutang di 10 hari pertama sejak terjadi transaksi. Ini kan jelas ya tanggal 3 kan terjadi transaksi. Hitung aja kamu 10 hari setelah tanggal 3 tuh sampai maksimal tanggal berapa. Gitu. Aman teman-teman? Aman ya. Nah, oke. Nah, kalau kamu periodik, ini cara nulisnya. Tapi kalau perpetual, beda lagi nama-namanya. Kas piutang penjualan. Ingat ya, kalau perpetual langsung dicatat yang namanya persediaan-persediaan itu. Karena dia update kan. Up to date ya, teman-teman ya. Sama, kas piutang penjualan. Tapi ditambah lagi beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang, teman-teman. Nah, ini ada beban pokok yang dijual 3.800.000. Langsung tulis aja di debit 38, di kredit juga 38. Gitu. Nanti dibaca-baca lagi Excel ini ya, teman-teman ya. Oke, saya juga udah kasih. Nah, tanggal 4 Maret katanya dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan. Berarti itu apa tuh? Kalau ada barang-barang yang dikembalikan. Retur ya namanya ya, teman-teman ya. Ada tanggal 1 kamu ngapain sih katanya nih? Dibeli barang dagang. Kamu Beli beli barang barang dagang. kan? Tanggal 1 kamu beli barang. Ternyata setelah kamu cek, setelah kamu unboxing nih barang-barang yang kamu beli, ternyata ada barang-barang yang error, barang-barang yang rusak, ada yang pecah mungkin, atau yang error lah, mungkin ada pecah dan segala macam, ada yang rusak misalnya. Nah, berarti kan kamu mengembalikan sebagian gitu. Yang rusak berapa dari yang dibeli itu misalnya setengahnya, berarti kan sebagian yang dikembalikan. Yang dikembalikan berapa teman-teman harganya? 500.
500.000. Ribu. Berarti kalau ada retur-retur, kamu kan sebenarnya tanggal 1 tuh masih belinya ngutang ya. Nah, berarti dia di sini hutang juga. Gitu. Hutang dagang 500.000, retur pembelian 500.000. Ini kalau secara periodik. Kalau kamu disuruh catat transaksi tanggal 4 ini pakai perpetual, berarti utang dagang dan persediaan barang dagang. Ingat ya, kalau perpetual kamu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya persediaan barang dagang karena persediaan kamu harus selalu update, mau apapun kejadiannya. Mau kamu jual barang, mau kamu retur, mau kamu beli barang, mau jual barang, semuanya harus ada persediaan barang dagang. Kalau secara perpetual gitu. Nanti dibaca lagi PPT-nya ya, teman-teman ya, kan ada tuh karakteristiknya. Kalau perpetual tuh emang dia update banget gitu. Lanjut ya. Tanggal 5 Maret. Apa tuh transaksinya dibayar? Bayar ongkos angkut Bayar ongkos angkut atau bayar ongkir lah ya bahasa kekiniannya atas barang yang dibeli sebesar berapa? Berapa teman-teman? 80.000. 80.000. Nah, berarti kalau kamu disuruh catat transaksi tanggal 5 Maret secara periodik, berarti ini beban ongkos angkut dan kas. Karena kan kamu ngeluarin cash sebesar 80.000 ya. Nah, tapi kalau perpetual namanya adalah persediaan barang dagang dan kas 80.000. Gitu. Nah, tanggal 7 Maret apa nih? Katanya dibeli barang dagang berapa teman-teman? 5 juta. 5 juta. Kamu beli barang nih ya, kamu nge-restock buat ke warung kamu atau perusahaan kamu, harganya 5 juta. Kamu bayar tunai dulu berapa? 3 juta. 3 juta. Berarti sisanya 2 juta lagi itu ngutang atau kamu kredit. Karena ada syarat tuh, 2/10 N per 30 gitu. Berarti kalau kamu pakai periodik, akun-akunnya adalah pembelian di debit, kreditnya adalah kas dan utang dagang. Harganya 5 juta, tapi kalau kamu bayar tunainya 3 juta tadi kan, masih ada sisa nggak kamu tuh? Harganya 5, tapi kamu baru bayar 3 juta. Masih ngutang kan 2 juta lagi? Nah, makanya kamu jangan lupa menuliskan yang namanya utang dagang. Karena ini kamu perusahaan dagang. 2 juta lagi. Gitu. Ingat kalau perpetual harus ada kata-kata apa teman-teman? Persediaan Persediaan barang dagang. 5 juta. Terus tetap kas dan utang dagangnya 3 tambah 2 5 juga kan. Balance ya ini ya sebenarnya ya. Ingat kalau di akuntansi tidak harus selalu debit satu kredit satu, bisa disesuaikan. Kayak gini lah contohnya soal ini. Di debitnya pembelian sama persediaan barang dagang, tapi di kreditnya ada dua akun. Karena dia ngutang dan tunai gitu. Jadi semuanya harus dituliskan secara jelas, teman-teman. Gitu. Ini sama ya, retur tadi nggak perlu dibahas ya. Kalau retur-retur sama aja. Kemudian dijual lagi barang dagang berapa? 6 juta. 6 juta. Kalau dijual itu berarti dari kamu menjual ke konsumen ya. Kalau beli, kamu beli barang untuk nge-restock persediaan ke pemasok gitu. Gitu ya, karena kan kamu tidak memproduksi barang sendiri kan ini ya. Kamu beli barang dagang orang tapi kamu jual kembali. Gitu istilahnya, teman-teman. Nah, tanggal 10 kamu jual barang berapa? 6 juta 6 ya. juta. Dengan termin 2/10 N per 30. Berarti kamu kalau menjual dengan ada syarat-syarat ini, si konsumen kamu ngutang atau tunai dia? Ngutang dia. Ngutang ya, Utang. berarti ada piutang. Ingat, berarti ada pihak lain yang berhutang ke kita. Makanya akunnya piutang dan penjualan. Gitu. Nah, kalau perpetual, piutang, penjualan, terus ingat ada dua tambahan, beban pokok penjualan dan persediaan barang dagang gitu, teman-teman. Nah, 4.800.000 dari mana? Kan tadi 6 juta nih. Barang yang kamu jual tuh 6 juta, tapi harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Gitu. Berarti sebenarnya kamu nyari yang bersihnya berapa?
Nanti kamu tinggal ini ya, 6 juta nih caranya nih. 6 juta dikurang 20% kali 6 juta. Biar kamu tahu berapa sebenarnya harga aslinya yang tanpa di markup buat laba gitu. Yang tanpa dinaikkan buat nyari laba. Biar kamu tahu yang realnya berapa sih sebenarnya. Ini udah saya tulisin ya. 6 juta dikurang 20% kali 6 juta. Hasilnya adalah 4.800.000. Gitu teman-teman. Nah, ini tanggal 13 Maret. Diterima perkas dari debitur CV Sinta Abadi atas penjualan tanggal 3. Teman-teman katanya. Kita balik ke tanggal 3 ya. Apa nih sebenarnya cerita yang terjadi tanggal 3? Nah, ini tadi. Yang dia ngutang dan dia tunai. Dia udah ngutang berapa teman-teman? Dia udah bayar tunai 900.000 ya. Terus kan masih punya hutang 3.600.000 lagi. Syaratnya apa tadi? 2 per 10. N per 30. Nah, dia pas bayar di tanggal 13. Berarti masih dapat diskon nggak kira-kira? 2% tadi. Masih ya? Karena kan dia transaksi tanggal 3 Maret. Terus syaratnya adalah 2 per 10 N per 30. Kamu akan dapat diskon 2% kalau bayar di 10 hari pertama sejak transaksi. Transaksinya kan tanggal 3 nih, kamu menjual barang. Dia ngelunasin tanggal berapa tadi? 13 nih ya. Nih ya, benar ya. Tanggal 13 ya. Nah, berarti ada kas 332. Ini datang dari mana, teman-teman? Dia sisa hutang berapa lagi sih tadi? Di tanggal 3 Maret? 3 juta? 600. 3.600.000. Nah, kamu berarti ini anggap ya ini masih belum ada ya. 3.600.000 berarti potongannya berapa persen tadi? 2% ya. Berarti kamu tinggal kali 3.600.000 kali 2%. Nah, nanti dapat tuh potongan penjualannya berapa. Gitu ya. Nah, di sini misal 3, dia sisa utang 3.600.000 ya, benar ya? Coba kita cek ke tanggal 3.600.000 dia punya hutang. Berarti dikali 2%. Nah, gitu ya nanti ya teman-teman ya. Bisa dikurang-kurangin ya. 72.000 gitu. Nah, kemudian untuk yang tanggal 14 Maret berapa ini? Dibayar perkas kepada debitur atas pembelian 1 Maret. Nah, kamu balik lagi ke tanggal 1 Maret. Oh, dia masih ada hutang gitu sebesar 8 juta. Nah, ini eh dia dapat diskon juga 300.000 ya karena dia masih di rentang waktu yang ditentukan. Gitu. Nanti teman-teman baca lagi nih ya sampai tanggal 29. Seperti itu. Excelnya bisa dibaca-baca lagi nanti ya, teman-teman ya. Sampai tanggal 29. Udah ada kan di LMS-nya? Excelnya? Oke, nanti sambil latihan-latihan, nanti menjelang UAS kalau misalnya udah ada soal dan segala macam, kita akan banyak bahas soal juga di kelas kayak biasa ya. Biar nanti tidak beda jauh lah dengan soal UAS gitu. Paling kayak kemarin lah ganti angka atau misalnya apa. Biar teman-teman tidak kesulitan gitu. Aman ya teman-teman ya. Nanti saya make sure lagi nih. Saya panggil lagi coba Sania ada nggak? Sania, Yoga, Shakila ada nggak? Nggak ada ya. Kelas C Halo berarti Pak, Sania ada. gimana? Sania ada Pak. Oh, Sania ada. Yoga Hernawan sama Shakila ada nggak? Virus, Muhammad Raihan. Pak Yurus Haji, Pak. Oh ya yang Haji ya. Oke, lupa terus saya Faiz. Walau kamu udah ngirimin ya so ininya ya, dispensasinya ya. Lupa-lupa. Oke, terus lanjut yang D nih. Fauzan ada Fauzan, Davin nggak ada, Muhammad Zidan
Nggak ada. Nabila Desdriawan tadi ada ya kayaknya ya. Apa nggak ada di chat tadi? Coba. Oh itu Suci tadi Muhammad ya. Suci ya tadi ya. Berarti nggak ada Nabila Desdriawan ya. Oke nggak ada. Terus Evrilia ada nggak Evrilia? Terakhir nih. Nggak ada. Oke berarti itu ya. Fix yang tidak Bapak, hadir nanti akan saya Bapak, catat di kertas. Bapak izin Ya. aku Muhammad Gimana Kang? Muhammad Putus Jidan putus. Farid Muhammad Jidan Farid Alfagandara hadir Pak. Muhammad siapa? Muhammad Jidan Muhammad Zidan. Kelas apa ini? Kelas Oh Muhammad Zidan hadir kelas ya. dua, Pak. Oke, sip, Iya sip. Pak. Ini fix ya, berarti kelas C itu yang tidak hadir Yoga, Syakila, dan Raihan. Kalau kelas D yang tidak hadir itu Muhammad Fauzan, Davin, Nabila, dan Evrilia. Nanti saya catat di kertas ya, tidak ada yang komplain-komplain. Kalaupun memang pengen komplain, saya putarkan lagi nih rekaman ini. Gitu. Oke, saya tutup ya kuliahnya ya, teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Insya Allah kita ketemu Rabu depan ya di kelas ya. Offline, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Bapak. Selamat liburan Terima ya, kasih. teman-teman ya. Iya Pak. Bapak.